Halo Bapak Ibu, selamat sore. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam berjuang untuk menjadi guru yang profesional, yang memiliki sertifikat pendidik, tentunya melalui pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi saat ini kita coba belajar tentang soal-soal uji pengetahuan UP bagi Bapak Ibu yang sudah selesai mengikuti pendidikan atau sudah selesai dalam pelaksanaan PPG-nya, tinggal uji pengetahuan. Juga bagi Bapak Ibu yang red aker uji pengetahuan, yang artinya sudah lolos, mungkin UKIN, tinggal UP atau masih keduanya. Tetap semangat, semoga di tahun ini berhasil gitu ya. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi akumulatif, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif. Saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya enrich antar mata pelajaran. E. Memperinci tujuan pembelajaran yang lebih khusus. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Ya, jadi jawabannya adalah C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik. Jadi dalam melakukan pendekatan saintifik ada 5 langkah yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi langkah-langkah pendekatan saintifik ini Bapak Ibu, inilah dia. Yang pertama mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Jadi itu Bapak Ibu untuk pendekatan saintifik yang perlu Bapak Ibu ingat. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Pengembangan kurikulum
pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalam kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan atau melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi pernyataan ini sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, menyeluruh dan berkesinambungan. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi apa saja sebenarnya prinsip pengembangan kurikulum itu? Jadi prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, kepraktisan, dan efektivitas. Jadi ini jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah beragam dan terpadu. Jadi kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Jadi itu merupakan prinsip pengembangan kurikulum yang beragam dan terpadu.
lanjut ke soal yang berikutnya. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pertanyaan berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawabannya adalah B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pertanyaan berlangsung. Yang diminta atau yang ditanya adalah upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal. Merefleksikan, yaitu guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik. Yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber belajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Yang pertama harus kita ketahui adalah pengayaan, Bapak Ibu. Jadi pengayaan itu adalah memberikan seperti tugas lanjutan terhadap murid yang sudah mengalami atau sudah mampu memberikan atau melewati batas ketuntasan sebagaimana yang diharapkan oleh guru dari materi yang diajarkan. Jadi menurut Masbur, pengayaan adalah memperkaya ilmu pengetahuan atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberi tugas tambahan, baik tugas yang dikerjakan di rumah maupun tugas yang dikerjakan di kelas. Jadi jawabannya adalah C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Itu dia, Bapak Ibu. Jadi pengayaan itu untuk murid yang sudah melewati batas ketuntasan minimal atau sering kita kenal dengan sebutan KKM. Artinya dia dari satu kelas itu dia sudah mampu gitu. Sehingga dia dalam batas waktu yang kita berikan murid lain masih belum selesai gitu. Jadi kita perlu berikan dia pengayaan. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya.
Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Yang dimaksud dengan penilaian adalah ya, benar sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Bentuk penilaian yang mengkehendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. Jadi yang ditanyakan ini dalam pembelajaran saat melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Post-test, C. Autentik, dan D. Non-autentik. Jadi jawabannya adalah C. Penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi ya Bapak Ibu, menampilkan sikap menggunakan pengetahuan. Jadi jawabannya adalah C. Tuh Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pendidik melakukan penilaian kompetensi terhadap Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating scale, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Penilaian kompetensi terhadap penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah, ya, jawabannya adalah A. Skala penilaian. Untuk menilai diri sendiri, bagaimana menilai artinya sikap yang sudah kita lakukan dan yang belum misalnya. Kemudian bagaimana kita menilai teman sejawat, itu dibuat dengan skala penilaian. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi, yaitu
kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, Mazda Made Sudharma. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. Tentunya ini sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Bisa kita tebak dalam kurikulum 2013. Ya, jawabannya adalah C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Jadi itu saja Bapak Ibu pelajaran kita untuk soal-soal latihan kita pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu yang akan menghadapi uji pengetahuan atau UP, UKIN UP tetap semangat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan file dari soal-soal ini boleh diajukan di kolom komentar. Nanti akan saya bagikan linknya. Demikian dulu Bapak Ibu. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.